sih buat tentuin target price-nya ya, apa ada arahan? Hmm, jadi gini sih, mungkin kalau saya ini ya, kalau saya lihat pribadi itu buat nge-value satu company yang modelnya cyclical, itu nggak boleh pakai yang namanya earnings. Karena earnings itu goyang, jadi earnings itu selalu cocok buat company-company itu yang biasanya stabil. Consumer goods, retail gitu ya. Eh, jadi kalau misalnya pakai EBITDA boleh nggak Pak misalnya? EBITDA ini kurang cocok kalau seandainya ternyata mereka bisnisnya tuh nggak terlalu kayak heavy asset gitu ya. Dan EBITDA ini kan juga sangat terpengaruh harga komoditi kan, Pak Felix ya. Jadi kalau misalnya harga batu bara naik, EBITDA-nya naik gitu ya. Nah, jadi kurang cocok juga pakai EBITDA sebenarnya. Sama mereka tuh bukan tipical yang sebenarnya kayak heavy asset gitu ya tipikalnya. Jadi aset mereka tuh bukan kalau depresiasi itu cocok sebenarnya buat company-company yang kayak contohnya telco, rumah sakit yang ibaratnya punya fix asetnya gede. Kalau misalnya bisnis batu bara, asetnya gedenya kan bukan di fix asetnya kan, dia gedenya di inventorinya kan. Nah, jadi itu sih. Nah, biasanya buat nge-value company-company kayak gini, biasanya cocok tuh pakai yang namanya either pakai EV dibagi productionnya dia, atau pakai EV dibagi sama cadangannya dia. Jadi itu case-nya buat Adi ya. Cuma orang mikir, Pak, kenapa Pak nggak boleh pakai PI? Jadi gini sih menariknya. Kalau seandainya harga batu bara naik, berarti kan earnings akan terlihat tinggi kan. Earnings terlihat tinggi, PI akan terlihat kecil. PI terlihat kecil itu sebenarnya perspektifnya jelek. Bukan artinya salah harga ya, perspektifnya akan terlihat jelek gitu ya. Kayak contohnya misalnya perusahaan-perusahaan karya. Price to book value-nya rendah. Yang kita carikan adalah apakah company ini salah harga atau enggak misalnya. Cuman kan company ini price to book value-nya rendah karena memang performanya nggak bagus. Kalau kayak contohnya misalnya Sritex gitu, PI-nya cuma 3 kali misalnya. Cuman emang company-nya nggak ini, makanya si pasar menghukum price-nya jadinya rendah gitu. Jadi PI ini kurang cocok gitu. Jadi agak sedikit bias. Kok harga lagi bagus PI-nya malah rendah ya? Harusnya kalau lagi bagus PI-nya tuh jadi adjust ke atas. Jadi bukan artinya gitu. Jadi saya biasanya kalau batu bara tuh lebih prefer pakai yang namanya nilai company-nya dibagi sama produksinya dia boleh atau dibagi sama cadangan dia. Karena kalau cadangan dia ini kan artinya adalah kalau dia punya cadangannya banyak, dia kan bisa pakai itu kan buat kayak berapa tahun ke depan kan. Jadi bisa pakai EV per reserve sih, Pak Felix ya. Hai Pak Gautam.